Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi kita telah mendengarkan tausiah muqaddimah dari Kiai Haji Tata Sukayat. Bagaimana azab Allah diturunkan di dalamnya ketika kita jauh dari Al-Quran. Ketika di dalamnya ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan juga ketika di dalamnya ada orang-orang kaya yang tidak mau berderma. Lantas amalan-amalan apa saja yang membuat kita tertolak dari azab. Insya Allah di segmen kedua ini Gus Zahid akan menyampaikan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimina wal mu'minin wa karramana bi ahli syikri wa ahli syakirin wa azzamana bit taqwa wal istiqamah. Bareng-bareng kita baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tutup dengan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, hadratal kurama'i wal a'izza yang saya muliakan, para pemirsa TV One dimanapun berada yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya cintai hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah penuh dengan cahaya wajahnya karena di bawah lampu yang terang. Alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mengharap ridho Allah, betul. Untuk memperbaiki diri kita, betul. Dan untuk menyiapkan bekal yang mulia saat kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bekal yang mulia melebihi ketakwaan. Karena Allah yang berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian semua karena sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Kita hadir dengan niat yang suci dan bersih untuk menambah amal saleh dan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi guru kita Ustadz Tata Sukayat sudah menjelaskan tentang azab. Apa itu azab dan apa itu ujian. Sekarang jadwal saya, waktu saya menjelaskan azab itu untuk siapa. Apakah untuk kita semua atau hanya untuk orang-orang tertentu. Allah menjawab tegas dalam Al-Quran bahwa azab itu hanya untuk orang-orang kafir. Azab itu hanya untuk orang-orang yang tidak beriman. Azab itu hanya untuk orang-orang yang musyrik. Maka saat kita sebagai orang yang beriman, kalau mendapatkan kesulitan hidup, itu namanya bukan azab, tapi namanya uji. Namanya uji. Sudah sering diuji belum, Bu? Bapak sudah sering diuji belum? Alhamdulillah. Sebab kalau orang diuji lalu kemudian lulus, di mana tempatnya? Surga. Kalau orang diuji kemudian lulus, di mana tempatnya? Surga. Tetapi kalau orang diazab lalu mati, di mana tempatnya? Neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah Allah akan memberikan azab kepada orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang beriman. Jadi azab itu tidak akan sampai kepada orang yang bersyukur dan orang-orang yang beriman. Ibu-ibu sudah bersyukur belum? Punya suami ganteng bersyukur belum? Punya suami agak ganteng bersyukur belum? Punya suami jelek bersyukur belum? Alhamdulillah. Untung masih punya suami. Betul apa enggak? Cakep gak punya suami, enak apa enggak? Cakep gak punya istri, enak apa enggak, Pak?
walaupun biasa-biasa saja, pas-pasan. Kalau bersyukur semuanya akan menjadi La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Masya Allah. Jamaah majelis taklim apa Bu? Majelis taklim Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pinter-pinter. Alhamdulillah. Saya buka sedikit dalilnya langsung hafal. Ini berkat karena pendidikan suaminya yang rajin Alhamdulillah. Dalam satu ayat yang saya bacakan tadi tegas, barang siapa yang pandai bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat. Tetapi yang tidak pandai bersyukur, tidak hanya nikmat itu akan dicabut, tetapi inna azabi lasyadid. Allah akan kirimkan azab yang sangat pedih. Jadi cara sederhana, cara gampang agar kita terus mendapatkan nikmat bagaimana Bu? Bersyukur. Cara gampang kita menolak azab, menolak siksa, menolak musibah bagaimana Pak? Bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, cara menyelamatkan diri dari siksa Allah adalah iman. Apa Bu? Insya Allah dengan keimanan Allah akan menyelamatkan kita. Tadi Ustadz Tata sudah menjelaskan kalau orang sudah beriman tidak akan dikenai azab. Makanya para ulama minta kepada kita agar rajin berzikir. Zikirnya dari mana? Zikirnya dari zikir Rasulullah. Agar kita selamat dari berbagai azab, musibah. Perbanyaklah bersyukur dan beriman. Wujud syukur dan iman setiap hari kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bisa gak Bu? Bapak bisa gak? Para pemirsa bisa gak? Insya Allah kalau itu dibaca setiap hari pagi sore kayak obat. Jadi dosis. Sehingga tidak akan ada lagi yang mendekati kita kecuali berkah dan rahmat Allah. Ditambah lagi ta'awudz, doa ta'awudz. Doa ta'awudz itu apa? Doa minta perlindungan kepada Allah. Bagaimana bacaannya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Itu kalau dibaca terus tambah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, ditutup dengan sholawat dan rajin baca Quran, insya Allah tidak akan ada azab dan musibah yang menimpa kita orang-orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Kita lanjut nanti bagaimana cara sholawat yang enak, yang baik, yang mendapatkan syafaat Rasulullah kelak setelah segmen yang berikut ini. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Kita kembali diingatkan oleh Gus Hayyid bahwa dengan berbanyak bersyukur, dengan memperbanyak bersyukur, insya Allah kita akan dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, di segmen ketiga dan juga keempat nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin di antara Anda kita sudah bersyukur, kita sudah beriman, namun sepertinya masih saja kita menerima azab atau bahkan ujian. Ini nanti akan kita bahas di segmen ketiga dan juga keempat. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.